Shalom, halo adik-adik sekalian. Jumpa lagi dalam siaran online Jemaat GPN Taat Jenjang Anak Kecil. Masih ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Hui, hui, hui. Ya, adik-adik, sebelum kita memulai siaran online ini, kakak pengasuh ajak kita menyanyi bersama, yaitu lagu Jangan Lelah. Adik-adik sekalian, hari ini kita akan membaca sebagian dari berita firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Baru, kitab Lukas pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-38 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-42. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, di saat ini kami akan membaca sebagian dari berita firman-Mu. Kami mohon Tuhan datang, artikan firman ini bagi kami agar ketika kami boleh membaca, kami dapat mengerti serta memperlakukannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan kita berkepalakan Maria dan Marta.
Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang manis, hari ini kakak pengasuh akan bercerita tentang dua orang saudara yang tinggal di hutannya di kota Yerusalem. Dua orang bersaudara ini, yang kakak bernama Marta dan yang adik bernama Maria. Mereka sangat mengasihi Tuhan Yesus. Suatu hari, Tuhan Yesus berkunjung di rumah mereka. Marta menyambut Tuhan Yesus dengan begitu ramah. Marta mempersilahkan Tuhan Yesus duduk, kemudian dia menuju ke dapur untuk mempersiapkan makanan bagi Tuhan Yesus. Sedangkan yang adik, Maria, dia mengikut Tuhan Yesus, kemudian duduk di kaki Tuhan Yesus untuk mendengarkan cerita dari Tuhan Yesus. Marta begitu sibuknya dia memasak, dia mempersiapkan banyak makanan. Tapi adik-adik, lama-kelamaan dia bosan. Dia merasa bahwa kok Maria tidak datang untuk membantu dia, tetapi asik-asiknya duduk bercerita dengan Tuhan Yesus. Akhirnya timbul rasa cemburu, rasa iri hati dari Marta terhadap adiknya Maria. Marta kemudian menemui Tuhan Yesus dan berkata, "Guru, kok guru tega meninggalkan saya sendiri bekerja di dapur, sedangkan adik saya, dia duduk santai di kaki guru?" Tuhan Yesus berkata, "Oh, jadi kamu meminta saya menyuruh Maria membantu kamu di dapur? Marta, Marta, kamu salah. Yang dilakukan Maria inilah yang benar. Seharusnya kamu datang, duduk bersama Maria, dan mendengarkan firman yang saya sampaikan." Tuhan Yesus mengatakan bahwa Tuhan Yesus datang bukan untuk makan, bukan untuk minum. Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani. Tetapi adik-adik, Tuhan Yesus sampaikan bahwa Tuhan Yesus datang untuk melayani manusia. Tuhan Yesus datang untuk memberitakan firman kepada manusia, supaya manusia bisa melakukan sesuai dengan firman Tuhan, sehingga manusia kelak nanti bisa ada dalam kerajaan surga. Marta menyangka bahwa ketika dia menyampaikan keluhannya kepada Tuhan Yesus akan mendengarkan dan memarahi Maria. Tetapi apa adik-adik? Ternyata Marta keliru. Apa yang dilakukan Marta tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan. Tuhan menginginkan supaya ketika Tuhan datang, Tuhan melayani Marta dan Maria. Tetapi ternyata yang Marta tunjukkan adalah sifat iri, cemburu. Hal ini tidak disukai Tuhan. Tuhan mau supaya Marta dan Maria hidup saling mengasihi, seperti yang saat itu Tuhan Yesus sampaikan kepada Maria lewat firman-Nya. Marta tidak mendengarkan firman yang Tuhan sampaikan kepada Maria lewat cerita antara Tuhan Yesus dan Maria tadi. Marta lebih sibuk dengan hal duniawi. Anak-anak, yang Tuhan Yesus ajarkan kepada Maria yaitu sikap saling mengasihi antara sesama manusia, bukan seperti yang ditunjukkan oleh Marta.
dia tidak menyayangi adiknya, dia malah berpura-pura menambah-nambah pekerjaan supaya di mata Tuhan Yesus sebagai tamu bahwa Marta itu adalah anak yang rajin, perempuan yang rajin dalam bekerja, sedangkan adiknya malas. Itulah hal yang salah. Sebagai adik dan kakak, kita harus saling menyayangi. Kita harus punya waktu untuk mendampingi bersama-sama dengan saudara kita, bermain bersama. Itu yang diinginkan Tuhan Yesus. Selain kepada adik atau kakak kita, kita bisa menunjukkan kasih sayang kita kepada orang lain dengan cara ketika ada teman kita atau saudara kita yang sakit, kita bisa mendoakan mereka supaya mereka cepat sembuh. Atau ketika teman atau saudara kita tidak punya makan, kita memberikan makanan kepada mereka. Ketika teman atau saudara kita tidak punya pakaian, maka kita bisa memberikan pakaian kepada mereka. Ketika ada teman atau saudara kita yang tidak memiliki pakaian, kita bisa memberikan pakaian kepada mereka. Itulah yang Tuhan Yesus inginkan. Kita saling mengasihi sesama manusia, bukan cuma saudara, tetapi juga orang lain yang bukan saudara kita. Apakah adik-adik bisa mengerti? Semoga Tuhan Yesus yang punya hidup ini menyertai, memberkati kita, dan mencurahkan Roh Kudus-Nya masuk dalam hati kita, supaya kita bisa mengasihi adik kita, kakak kita, bahkan orang lain yang bukan saudara kita. Nah, adik-adik yang manis, setelah kita mendengarkan cerita tadi, adik-adik mempunyai 4 soal yang nanti adik-adik bisa menjawabnya lewat kolom komentar. Soal yang pertama, bagaimana sikap Marta yang menunjukkan pelayanannya kepada Tuhan Yesus? Soal yang kedua, bagaimana sikap Maria melayani Tuhan Yesus? Soal yang ketiga, apa yang dilakukan Tuhan Yesus ketika Marta menyampaikan keluhannya? Dan yang keempat atau yang terakhir, sebutkan contoh sikap mengasihi dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Demikian adik-adik, perjumpaan kita di saat ini. Kita akan berjumpa lagi dengan materi yang lain di temuan yang akan datang. Selamat siang, shalom. Layani
bagaimana dengan cerita yang dibawakan oleh kakak pengasuh tadi? Bagus kan? Nah, sekarang kakak pengasuh minta semuanya duduk tenang, lipat tangan, tutup mata, dan kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Guru kami yang agung, terima kasih atas perjumpaan yang Engkau berikan bagi kami selaku anak-anak-Mu yang berada di sekolah minggu jenjang anak kecil Jemaat GPM Ta'ar dalam siaran online bersama para pengasuh, orang tua, pembimbing, maupun siapa saja yang sempat menyaksikan siaran kami di saat ini. Untuk itu, ya Tuhan Yesus, kiranya cerita yang telah dibawakan oleh kakak pengasuh tadi dapat dipahami dan dapat dijalankan dalam kehidupan kami sekalian tiap-tiap hari. Ajarlah kami agar kami bisa untuk saling melayani, saling mengasihi, dan saling mengampuni. Tuhan, inilah kami dengan doa yang kami bawakan kepadamu di saat ini. Bukan dengan nama lain, tapi dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Guru yang agung, kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, masih ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Hui, hui, hui. Ya adik-adik, sampai dulu pertemuan atau siaran online kita dalam sekolah minggu Jemaat GPM Ta'ar jenjang anak kecil di saat ini. Dan kita akan jumpa lagi dalam siaran online berikutnya. Sampai jumpa.